muin yang agak pas tuh satu tok. Ngono ae kok syaratnya kudu alim, kudu mujtahid. Mana ada sekarang orang alim mujtahid itu? Nah yang bab ini nanti saya bacakan yang di Tarsa itu yang kritik tadi. Kok iso? Mergo nak pancen syaratnya alim mujtahid kan gak kesampaian, kesampaian gak? Orang sing kiai saya ketua MUI larang arah alim mujtahid. Ora tok yang ora tok. Wong syaratnya mujtahid itu hafal Quran, hafal hadis, roh qiyas, roh ijma', roh hadis mutawatir, ahadi. Wah, semua orang arah saya ketua MUI larang, saya yakin aku. Apalagi dalam kitab-kitab diterang mujtahid mutlak sudah tutup semenjak tahun 300. Itu ditutup kan. Terus ora tau dibuka meneh. Ana sing darani tahun 500 wis tetep ora mlebu, saiki wis 1440. Wis ora usah tersinggung ketua MUI pancen ngono. Serang arah lah ana wong ngekeki gelar ketua MUI mujtahid. Ana ta ayo masuk ke loyal ketua MUI ada yang memberi gelar mujtahid. Ya mau ketua MUI tapi kan enggak ada yang memberi gelar mujtahid. Jadi misalnya kayak yakin nak kamu yang terbaik jadi bupati, nak rabu bupati ini gue donya rusak, itu tuku suara lasa, anggap aja kayak tuku kebenaran, apa? Mau nak bupati ini ragu rusak. Jadi wong soleh itu menangan, nyuapnya halal lah wong soleh. Jadi misalnya Hamdani calon bupati, nak dia ini jadi bupati, Kudus jadi kota santri, musuhnya Gento jadi kota dangdut, udah ini wajib tuku suara ben menang. Dan ini tidak dihitung nyuap, tapi dihitung bela-belain barang hak. Makanya ini penting ya definisi fikih. Sing darani nyuap itu kan bayar seseorang atau bayar qadhi atau bayar siapa saja yang untuk merubah batil jadi hak, hak menjadi batil. Kalau orang ingin mendekatkan hak kemudian dia urun untuk membela itu namanya bukan nyuap tapi membiayai barang hak. Paham ya? Jadi misalnya ono imam masjid, macane ra fasih. Hamdani belum jadi imam nak tak bayari. Aku mau membiayai barang hak. Biayai barang hak. Tapi nak ana wong ra layak dadi imam, terus bayar pengurus masjid ben dadi imam, iku nyuwak. Jadi darane nyuwak napa? Biayai barang sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak bayare demi negakno barang hak itu malah membiayai barang hak. Makanya kalau ada orang harus jadi qadhi karena dia orang soleh, wajib mencari-cari jabatan qadhi walau bibadlil mal, meskipun harus bayar. Dan ini kategorinya enggak suap tapi bela-belain hak sampai diruangi bayar. Makanya ini penting definisi karena didarani riswah atau ruswah adalah apa? Membayar untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Tapi kalau membiayai barang demi hak, maka itu namanya perjuangan demi hak. Ya taruh saja misalnya ada calon bupati yang satu misalnya, yang satu PKI, yang satu santri. Orang yang beli suara untuk santri ini nyuap apa bela-belain barang hak? Bela-belain barang hak. Makanya disebut wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril mal. Nah, kadang orang santri udah iso ngaji, orang soleh nyuap, jangan soleh kok nyuap. Ar-Rosi wal murtasifin naruh ngaji murah hatam ya. Udah dari itu zaman aku. Ngaji arah hatam repot. Jadi dia gak mikir wong nyuap sing darane nyuap iku bela-belain barang batil ben dadi hak to hak dadi barang. Terus bayar. Wis gampang ini lho. Kowe nak bayar lonte ben kena mbok keloni iku jenenge nyuap. Tapi nak kowe bayari bojo ben gelem ya nafkah biasa. Repot mencontoh angel temen. Nyontokno kowe ora sing berbau ngono ora paham. Berarti angel temen nerangno kowe. Saiki ana masjid. Wong adzan yo akeh, tapi nek ora dibayari tekane ora tepat wektu. Terus masjid bayari jenenge nyuap apa demi muwadzafa wektu? Demi muwadzafa wektu. Yo ngene iku ora nyuap, mergo nek ora dibayari tekane sak kobere. Tapi nek dibayari tepat, lah bayar ngene iki nyuap apa demi hak? Demi hak. Jadi gampang lah. Sejauh ar-ras wal murtasi. Benar. Zaman ibtidak niku. Jadi kudu ngaji mu'in wa kada tolabuhu walau bibadli malin. Orang yang merasa soleh wajib menerima jabatan jadi qadhi meskipun dan juga wajib mencari-cari jabatan itu, tolak itu mencari-cari walau bibadli malin meskipun dia harus ngerokok kocek membayar. Wa in khofa min nafsihi al-maila meskipun dia juga takut kalau setelah jadi qadhi itu jadi sementing dijajal apa? Dijajal. Nggak contoh
apalagi tentu kan transparan sekali ya. Misalnya di Indonesia kalau partai tertentu ada perda anti prostitusi. Saya ulang lagi ya. Kita tahulah partai-partai ini pasti mendukung perda anti prostitusi, anti miras. Kemudian partai yang melindungi miras. Lalu partai-partai yang akan menolak miras ini terus beli suara. Ini nyewap enggak? Enggak, karena itu satu cara untuk bikin perda anti miras. Tapi miras kok beli suara haram, maka dia demi barang batil. Mulane wong sok menangan. Lho nggih. Wong ayu omong-omongan mbek hidung belang haram to ora? Haram. Kok pikirane iku tidak kelon, tidak selingkuh. Tapi nak ngomong mbek Hamdani yo no. Mulane wong lanang oleh delok wong wedok iku li ajli taklim krana mulang, krana seksi. Yo karek kiyaine kuat ta ora, tapi hukumnya beda. Yo ta ora. Lho gak hukumnya beda ta ora, oke. Beda. Cuma buktine ana ta ora ke depan yo, tapi hukumnya iku pokoke wong saleh iku menangan. Wong soleh itu menang. Nah ini penting kalau terang. Nah cuma problemnya Fathul Mu'in adalah, saya ulang lagi. Problemnya Fathul Mu'in yang dikritik I'ana, dikritik Tarseh. Tarseh itu juga Sarah Mu'in. I'ana juga muridnya saya Zaini Dahlan, Tarsihul Mustafidin juga muridnya saya Zaini Dahlan. Itu mereka nyuwun sewu kritik Mu'in. Kenapa sih ijtihad harus dari orang alim yang mustahid? Karena kalau itu repot, kita tidak jadi masuk manistada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajron apa? Wahid. Nanti saya bacakan yang di fotokopi itu. Jadi dan Mu'in keras sekali. Kalau dia tidak alim, tidak mustahid, mbok pas bener lah tetap dosa. Kita keberatan lah. Dan keberatan kita didukung banyak ulama juga. Dan kita cari ulama sebanyak mungkin untuk mendukung itu. Kalau enggak habis gitu. Habis. Cari partai lah, nyari partai, nyari koalisi. Karena yang ngarang Mu'in juga manusia, mungkin saking senangnya orang alim, dia kalau sama orang kosong. Kalau orang alim istiad salah terdapat pahala. Buk pas bener wae, dosa. Kata alasannya bener itu ittifaqiyah tepaan. Tapi ini kan tidak fair. Tidak fairnya adalah kebenaran itu ya tetap kebenaran, meskipun keluar dari siapa saja. Al-hikmah dola. Kebenaran adalah tetap asetnya orang mukmin. Kapan saja ditemukan harus. Kenapa? Nyata nggih kula terangno nggih definisi riyen ya. Sing jenenge riswah sampean cari di semua kitab. Riswah umumnya di sini baca riswah apa ruswah? Riswah ya sama itu kalau di kaidah riswah atau ruswah ya. Dalam bahasa kamus itu. Karena wazan fu'la fi'la itu sama-sama terkenal. Jurhah, Ridwan itu sama, di Sapas juga sama, Ridwan, terus Riswah, terus banyak yang sama. Riswah itu nyuap, sing darani nyuap itu membayar sesuatu supaya barang hak jadi batil jadi hak. Tapi kalau kamu bayar sesuatu supaya hak langgeng, itu namanya ndak nyuap kan, membiayai barang hak. Jadi misalnya gini, ada perempuan cantik yang potensi zina di tengah kampung. Terus Hamdani sosialisasi ben dadi muslimat, fatayat gelem ngaji sering ngekei duit. Iku ora iso mbok arani haram. Karena ini tarbiyah, uang pembiayaan. Ya sanggup ae wal muallafati qulubuhum. Tapi nak wong hidung belang nyervis yo haram, wong kepengen tok. Jadi wong soleh iku ora iso mbok padakno wong ra soleh, wis tetep kul hal yastawil a'ma wal basir. Am hal tasawi dzulumatu wan nur. Podo saiki ana desa iku rusak. Isine dangdutan pornografi. Terus ana wong saleh kepengin dadi lurah. Ngerti nak ora bayar ora dadi. Bayar iki jenenge bela-belain barang hak. Paham ya? Tapi nak bose dangdut bayari ben dangdute langgeng berarti bela-belain barang batil. Dadi wong saleh iku wis ra padha, wis Qur'ane jelas amhal tasawid dzulumatu. Nah, tapi kanti-kanti kadang ra iso ngaji. Nek ana wong saleh nyalek kok mbayar. Ah saleh apa nyuwun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un padha ra iso ngajine. Lho ini hukum kanggo ora usah gremeng. Terus kowe nyumpul Gus Bak ngalalo nyuwap goblok meneh malah bar diterangno jelimet kok malah. Malah goblok ping 13 bar ngaji kok tambah bodoh. Ora ana perkembangan bener. Ya iku mau misale ana wong fasik.
wong fasik tukang mabuk. Terus mbok sering mbok kei dhuwit ben seneng kiai. Nak seneng kiai kena dijak ngaji. Iki jenenge yo membiayai barang hak. Ana wong dolim ngekeki tukang pengedar narkoba bentuk rego diskon. Padha gak? Beda nak sing wong soleh ngekeki wong dolim nak menawa dadi soleh. Jadi iku uang proses barang hak. Tapi nak sesama dolim sering ngekeki dhuwit bentuk diskon nak blonjo narko. Yo beda. Mulane Rasulullah nate cerita, iku hebatnya Rasulullah. Rasulullah nate cerita, wong saleh iku bener terus. Kana habrun min ahbari Bani Israil. Ini ben sampean yakin nak riswah ambek pembiayaan hak itu beda. Ada habrun rata-rata di syarat itu bacanya habrun. Tapi ono wae kiai sing balelo maca hibrun. Habrun itu orang pinter sekali. Min ahbari Bani Israil. Dia saking pinternya itu, ya jeneng tinggal orang pinter itu kontroversi. Singkat cerita dia karena sering sedekah, sering ngamal sedekah. Jadi gunjingan. Tusud diko ala baghiyah, tusud diko ala zaniyah. Delalah ketika itu lonte. Geger, wong soleh kok ngekek duit. Lonte. Pesen nopo piye kan ra jelas. Geger. Tapi kode cerdas ngono bagus. Dekne ketika digunjingkan gitu tenang ya. Alhamdulillah ala zaniyatin. Kedua, wis bar kontroversi urung reda. Sedekah keliru nek dikek iku maling. Gue ger tusud diko ala sarik. Maling malah dikek. Keliru nek. Hari ketiga, manjan wong seneng sedekah. Dikekno wongne malah wong sugih, sing kiri ra dikek iku sugih dikek. Keliru meneh. Ya dekne alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala kulli. Ketika lama-lama ini diakui oleh Nabi orang itu pintar sekali kata Rasulullah. Ketika setelah dikonfirmasi, jawabnya lucu. Lah ya le jong lonte nganti dadi lonte golek dhuwit. Lah iki tak kei dhuwit ora usah dadi lonte. Saiki lonte dadi lonte apa entuk dhuwit 100.000. Wis nduk ketak 100.000 tanpa kerja lonte. Mangis kabeh masyarakat. Sedekah saya ke lonte tadi ini udah dadi lonte perkarane golek dhuwit. Saiki tak kei dhuwit ora usah dadi lonte. Ben ngaji muin kemana. Nah seperti ini coba arani nyuap apa pembiayaan hak. Pembiayaan hak. Terus kedua, uang nanti jadi copet ora bentuk duit. Jadi maling nggak bentuk. Jong saya kita kei duit karo usah nyopet. Sedekah saya ke maling fa'ala Allahu ayastaifa supaya dia mau ifah tidak jadi maling lagi. Ketiga, lan wong sugih kok jenengan sedekah ben duwe izin. Wong sugih kok sedekah gelem ben duwe izin. Intinya apa? Ini pelajaran bagi kita bahwa selalu orang soleh itu nggak sama. Selalu orang soleh itu udah zulumat sama nur itu udah akan sama. Coba banyak orang soleh yang kancanan fasek-fasek banyak sekali di Indonesia. Tapi ujung-ujungnya banyak yang tobat karena mereka berteman itu dalam proses mentobatkan. Beda yang berteman dengan makna membackup kefasekan mereka. Sama. Banyak orang soleh yang ingin jabat supaya bisa ngatur negara secara baik. Bikin perda yang menguntungkan Islam, bikin aturan yang menguntungkan kemaslahatan umat. Orang-orang seperti ini harus jabat. Dan meskipun dalam proses badrul mal, nggak bisa kamu katakan nyumat. Karena kalau yang mimpin orang fasik, orang dolim lebih ngeri. Jadi sekarang ini misalnya kok partai komunis kuijek misalnya. Uang wajib membiayai partai NU. Ya wajib menang senajan to nyumat. Mereka nak yang menang PKI, Tuhan selesai. Kasih itu di pengerakno. Menang partai nopo. Makanya Nabi kalau perang itu ya dibiayai kan. Coba dalam cerita-cerita perang, Nabi sering nggak kayak sedekah wong kafir-kafir. Ketika ditanya, nak menawa jadi geleme Islam. Makanya ono bab wal mu'allafati qulub. Channel YouTube Sajadah Hijau. Jadi ini bab-bab yang makanya ini kan cuma ini sudah benar, teori ini sudah benar. Orang yang layak jadi qadhi dan kalau jadi qadhi maslahat wajib mau jadi qadhi. Bukan sekedar wajib mau jadi qadhi, bahkan wajib tolabuhu mencari-cari supaya jadi qadhi. Walau bibazlil mal. Paham ini jelas ya. Nah, cuma nyon sewu. Mungkin yang agak pas tuh satu tok. Ngono wae kok syaratnya kudu alim, kudu mujtahid. Mana ada sekarang orang alim mujtahid itu. Nah, yang bab ini nanti saya bacakan yang di Tarsa itu yang kritik tadi. Kok iso
Mergo nak pancen syaratnya alim mujtahid kan gak kesampaian, kesampaian gak. Oh, ora Kang sing kiai sak ketua mu'ilah ra ngarah alim mujtahid. Ora tok Kang, ora tok. Wong syaratnya mujtahid itu hafal Quran, hafal hadis, roh qiyas, roh ijma', roh hadis mutawatir, ahadi. Wah, soalnya orang Arab, saya ketemu ilar, saya yakin aku. Apalagi dalam kitab-kitab diterang mujtahid mutlak sudah tutup semenjak tahun 300. Itu ditutup kan. Terus atau dibuka meneh. Ono sing darani tahun 500 wis tetep ra mlebu, saiki wis 1440. Wis ora usah tersinggung ketua MUI pancen ngono. Serang arah lah ono wong ngekeki gelar ketua MUI mujtahid. Ono ta ayo masih oke loyal ketua MUI ada yang memberi gelar mujtahid. Ya mau ketua MUI, tapi kan nggak ada yang beri gelar mustahid. Makanya ini penting ya, jadi saya mohon sekali, definisi itu penting sekali. Karena ini yang membedakan, coba sekarang misalnya gini, ada orang soleh berteman perempuan cantik, yang potensi nakal, saya tidak bilang nakal, potensi nakal. Baru kayak dikancani yang soleh, gelem ngaji, gelem tobat. Dan punya cita nikah yang normal. Proses ngancani ini ya wong soleh membina umat ngono ae. Tapi nak ono wong ra saleh ngancani wong ayu, niate yo proses bentuk. Beda gak? Oh, beda banget kan. Monane Quran sederhana, ge teori sederhana mudah diterima wis tak amhal tasawi dzulumatu. Jenenge dzulumat peteng mbek nur iku yo beda. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina. Wong roh mbek ra roh iku yo beda. Apa padak-padak. Lah kelirunya kita, wong saleh mbek ra saleh itu padakno. Wong soleh kok nyuwap, soleh konti. Wong tarife nyuwap ke ya roh. Jadi sing jenenge nyuwap itu membayar untuk merubah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Kalau membayar sesuatu hak dibiayai supaya hakim menang, jenenge pembiayaan kepada barang hak. Jadi cara Hamdani kok soleh, kudus iso api nak adiknya bupati, tak bilo tak bayar. Nak mungkin dadil, nak mungkin ya rugi. Karena mungkin jadi jenis tabdzirul mal. Jadi dari kudu jamir mesti jadi. Bapak orang dukune khusus ngomong. Ya malah sirik percaya dukun barang. Nah ini penting saya utarakan.